Steffi orang yang baik, sebagai sahabat, gak pernah nyakitin. Dan segala Bahkan minta maaf yang sebesar-besarnya untuk Steffi. Steffi orang yang baik, sebagai sahabat, gak pernah nyakitin. dan segala dalam waktu yang cintaku tak mungkin beralih. Titip doa aja. Kak Steffi itu orang yang baik banget, bener-bener baik. Makanya Tuhan manggil dia duluan karena Tuhan lebih sayang sama Kak Steffi. Doain ya, baik banget. Steffi itu adalah orang paling baik. Dia selalu mikirin orang lain. Namun, di balik kepergian Steffi yang dirasa cukup mendadak, publik tengah dihebohkan terkait penyebab almarhumah meninggal dunia. Karena sebelumnya, semasa hidupnya, Steffi sempat menceritakan bahwa dirinya mengidap sakit misterius selama beberapa tahun terakhir. Yang semakin mengejutkan, ia juga sempat membagikan hasil ronsen organ tubuhnya yang memperlihatkan ada 2 benda asing seperti paku besi di dalamnya. Hal itu pun akhirnya membuat tak sedikit yang beranggapan bahwa Steffi memang mengidap sakit yang tidak wajar.
Lantas, seperti apa penjelasan dari pihak keluarga terkait sakit misterius almarhumah sebelum akhirnya dipanggil oleh Sang Pencipta? Sudah hampir 4 tahun ini. Sebenarnya aku udah tahu soal ini yang ada di diri aku. Jadi aku baru tahu setahun ini. Tapi aku memilih untuk diam. Tapi karena Allah baik, aku tuh awalnya nggak percaya akan ada hal-hal kayak gini, tuh nggak percaya sama sekali. Jadi aku merasanya jadi jam 11 malam aku lagi tiduran, tiba-tiba 5 detik tuh aku nggak bisa nafas, guys. Nah, karena aku nggak tahu hal-hal kayak gini, yang jadi aku berpikir itu adalah sakit GERD. Jadi aku sempet ke 25 dokter, tapi nggak ada sakit apa-apa, guys. Kondisinya memang drop, jadi mau nggak mau tadinya juga maunya di rumah saja, cuma karena memang tidak memungkinkan, kita juga di rumah kan nggak ada alat-alat apa-apa dan lain-lain, ya harus dibawa ke rumah sakit. Itu pun juga dia tadinya di rumah aja, enggak lah, karena dia mau ada anak-anak kan di sini. Enggak, dibawa aja deh, akhirnya dibawa. Karena kalau di ICU kan sendirian, takutnya Steffinya juga panik sendirian, tapi enggak, dia bobo, dia memang sengaja ditidurkan supaya tenang. Terus terakhir sebelum meninggal bangun, Steffinya bangun, kita ngomong semuanya baru gitu. Iya, sempat masuk ke rumah sakit sih. Berapa kali ikut dalam perawatan sendiri gitu? Lumayan beberapa kali gitu. Kalau sakitnya kan udah lama, mungkin berapa bulan ya Bang? Nanti dari keluarga aja ya kalau masalah itu ya. Maaf ya, makasih ya. Terkait keanehan penyakitnya, Steffi Agnesia memang kerap membagikan berbagai kecurigaan yang dirasakannya. Hingga akhirnya terseretlah nama Ica Anissa Faradila, sosok yang pernah memiliki hubungan dekat dengan almarhumah. Beredar kabar bahwa keduanya sempat ada permasalahan bisnis. Meski Steffi tak menyebut nama, namun anehnya mengapa Ica Anissa sampai membuat klarifikasi dan merasa tersindir. Sebagai teman dekat keduanya, Eli Sugigi pun menampik bahwa Ica Anissa ada kaitannya, bahkan pernah sampai sumpah di atas kitab suci Al-Quran. Sementara itu, Marissa Ica membenarkan bahwa memang sempat ada permasalahan yang terjadi. Astagfirullah, perbanyak istighfar untuk semua tuduhan fitnahan yang dituduhkan kepada saya dan keluarga. Tulis Ica Anissa di akun sosmednya. Tapi tiba-tiba kalian mau tahu? Suaminya nelfon suami aku, guys. Akhirnya mereka teleponan lah, terus suaminya si cewek yang nggak ngerasa nih bilang gini, "Bro, ada masalah apa lagi ya bro? Kok istri lo nulis status?" Lah, kata laki aku, nulis status apaan? Lah, kan istri gue nggak cuma bercerita tentang pengalamannya dia, tanpa menyebut inisial, tanpa menyebut ciri-ciri, tanpa menyebut nama. Untuk nama penyakit dan detail-detailnya itu kan sebenarnya bukan kapasitas aku ya, dari Mas Anggi. Aku kesini cuma hanya mewakili karena dari kemarin belum ada beberapa yang nyamperin juga di makam. Aku juga ngerasa nggak enak karena kemarin belum siap sama sekali, jadi menolaknya juga kemarin kan mudah-mudahan cukup sopan buat rekan-rekan media. Karena kalau pas di makam itu keluarga, khususnya keluarga aku kan belum biasa ya melihat media sebanyak ini, jadi dari papa dari mama juga udah ntar dulu dan belum siap menjelaskan apa-apa gitu. Makanya hari ini aku bilang ya udah nanti biar aku yang sebagai perwakilan keluarga mengucapkan banyak terima kasih untuk semuanya, minta doanya. Seperti ini banyak banget gitu kan yang dibilang ini sekarang jadi rame gitu kan ya, karena semua kan teman aku gitu kan ya, semua teman aku, ini teman, jadi aku nggak mau ngambil. Aku dengerin dia meninggalnya ini ya, ini salah satunya yang ditunjukin teman aku juga, aku jadi pusing kan, jadi aku nggak mau bikin ricu, nggak mau bikin riuh. Ya udah, ini karena Allah mungkin dia sakit gitu aja sih. Tapi aku tanya suaminya tadi nggak ada penyakitnya, baru 4 hari aku tanya suaminya tadi nggak ada di apa penyakit tuh nggak ada, bagus semua tapi di pendarahan kayak gitu. Terakhir kali ketemu sempet ada masalah sama seseorang, terus akhirnya aku juga sempat menemani yang ya dimana pasti kan dia ada ujiannya sebelum dia dipanggil, ujiannya banyak banget.
Itu yang tahu hati manusia itu hanya Tuhan. Jadi kalian hanya melihat di sosial media itu cuma 1% dari kejadian yang sebenarnya. Banyak sekali juga kita kan tidak bisa mengungkapkan sesuatu yang tidak bisa kita ungkapkan yang sebenarnya. Nanti kalau ungkapkan ini salah gitu. Beragam spekulasi terkait meninggalnya Stefy karena sakit misterius akhirnya mendapat tanggapan dari banyak pihak. Di antaranya Panglima Langit dan Ratna Listi sebagai ahli pengobatan alternatif. Lantas, seperti apa penjelasan dokter terkait adanya benda seperti paku besi yang tampak dalam rongsen milik almarhumah? Benarkah ada penjelasannya secara ilmiah? Bisa membuat seseorang itu meninggal dunia ya, karena dia menyerang di sekitaran, bisa jadi kepala, jantung, jadi kayak membuat penyumbatan di aliran darah, terutama di saraf-saraf atau jantung. Nah, itu bisa terjadi pada saat di ronsen atau medical check up. Dia bisa berwujud di dalam tubuh di dalam diri kita itu yang berupa kayak jarum, kayak benjolan, dan sering terjadi pada saat misalnya dilakukan operasi atau bedah, terkadang nggak ada gitu. Jadi sulit juga memastikan sih sebenarnya gitu. Kalau kita dokter ngelihat nih, bisa jadi benda tersebut adalah besi atau benda yang memang kepadatannya padat gitu. Karena kalau udara atau plastik itu warnanya adalah hitam atau lusen atau lebih gelap. Kalau misalnya tulang atau benda yang lebih kuat peniti gitu ya, atau misalnya klip atau besi gitu ya, atau logam, itu biasanya warnanya seperti itu, warnanya putih. Nah tapi itu kan hanya bayangan 2 dimensi, kita nggak tahu nih, kan hanya posisi di depan. Kita nggak tahu itu betul di dalam apa di belakang, karena kan 2 dimensi. Untuk memastikan itu betul di dalam tubuh, seharusnya posisinya ada 2 posisi. Posisi depan, jadi tampak depan menghadap belakang begini, dan samping gitu. Kalau samping, baru kita bisa lihat, oh betul nih. Jadi ada gambaran ronsen yang kedua, posisi menyamping. Dan kalau memang betul di dalam tubuh, ya harus dicek dulu. Di balik berbagai kabar yang menyelimuti kepergian Stefy Agnesiah, kesedihan yang dirasakan oleh keluarga dan kerabat nyata adanya. Hal itu pula begitu terasa saat mereka menggelar acara tahlilan untuk mendoakan almarhumah. Para selebriti tanah air yang hadir pun turut prihatin dan mendoakan agar Stefy mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Esa, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Alhamdulillah sih, tapi sebelum Stefy pergi kita semua menemani di dalam, terutama Mas Anggi. Aku sama Mas Anggi sebenarnya yang masuk ke dalam. Jadi aku dengar banget Mas Anggi bisikin Stefy, bilang kalau misalnya Stefy, alhamdulillah, aduh nanti nangis. Alhamdulillah Stefy sudah menjadi istri yang baik, ibu yang baik, juga sudah menjadi muslimah yang solehah. Alhamdulillah sudah mu'alaf. Jadi Mas Anggi bilang kalau memang Stefy mau pergi, nggak apa-apa pergi, nanti Cila, JJ, Jojo kita semua di sini jagain. Nggak lama setelah itu kita semua ada mama papa dari aku, ada mamanya Stefy juga, ada kakak-kakaknya, semua kumpul 1935 apa 36? 36. Setelah mama semua pada ngomong sama Stefy, itu Stefy masih merespon, masih sempat keluar air mata sedikit. Habis itu Stefy berpulang gitu. Ketemu alhamdulillah. Aku ngeliat tadi Jojo sama JJ sudah mulai mungkin karena juga masih usianya juga masih anak-anak ya, karena yang pastinya kehilangan sosok orang tua khususnya ibu itu pasti sangat berat sekali. Pasti shock ya, pasti sedih. Itu aku di tengah-tengah aku lagi ngejalanin kerjaan sampai aku harus berhenti ngejalanin kerjaan, dan akhirnya aku langsung